Baik, perkenalkan nama saya Yunarini Perdana, saya dari kelas Basis Data 3E, NIM 145. Di sini saya akan mengerjakan, maksud saya di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya di modul 3 dan 4, yang mana terdapat studi kasus yang memerintah untuk men-scan KRS dan melampirkan pada lembar kerja. Kemudian perintahnya itu menuliskan entity-nya, menuliskan atribut masing-masing entity-nya dengan ditandai primary key-nya, kemudian menuliskan relationship-nya, dan selanjutnya menuliskan relasi antar entity-nya dan menggambarkan entity relationship diagramnya. Kemudian mentransformasikan IRC ke dalam struktur tabel dengan menandai primary key dan juga foreign key-nya. Kemudian menuliskan script SQL-nya dengan menyertakan constraint-nya not null, primary key, foreign key, termasuk reference-nya, dan lain-lain. Kemudian menggambarkan conceptual data model atau CDM-nya menggunakan Power Designer. Kemudian mengenerate CDM-nya, dan selanjutnya metransformasikan CDM menjadi struktur tabel dalam MySQL-nya, kemudian membandingkan hasil FG dengan hasil C. Baik, langsung saja. Berikut ini KRS saya yang sudah saya lampirkan, dan langsung saja saya menentukan entity-nya. Untuk entity-nya yaitu terdapat mahasiswa, dosen, fakultas, jurusan, prodi, semester, matkul, status matkul, mengajar, KRS, kelas, hari, ruang, kewalian, agama, jenis kelamin, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan juga kelurahan. Selanjutnya yaitu menentukan atributnya dari setiap entity. Untuk yang pertama, mahasiswa memiliki atributnya mahasiswa sebagai primary key-nya, kemudian terdapat nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir mahasiswa, dan juga tahun masuk mahasiswa. Kemudian untuk dosen memiliki atribut NIP dosen sebagai primary key-nya, dan terdapat nama dosen, alamat dosen, tanggal lahir dosen, dan juga selanjutnya itu terdapat fakultas yang mana memiliki primary key kode fak, kemudian atribut yang lainnya yaitu nama fak. Kemudian untuk jurusan memiliki kode jurusan sebagai primary key-nya dan juga nama jurusan. Selanjutnya yaitu prodi memiliki atribut kode prodi sebagai primary key dan juga nama prodi. Selanjutnya semester, kode semester sebagai primary key, kemudian terdapat nama semester. Dan selanjutnya mata kuliah. Di sini sama dengan matkul dan atribut kode matkul sebagai primary key, kemudian terdapat nama matkul dan SKS matkul. Kemudian status matkul, terdapat atribut kode stat matkul di sini sebagai primary key-nya. Kemudian untuk atribut yang lainnya yaitu nama status matkul. Kemudian ada mengajar yang mana di sini memiliki atribut tahun ajaran dan saya singkat dengan THA bagi primary key-nya. Kemudian terdapat atribut lain, jam mulai dan jam berakhir. Kemudian untuk KRS memiliki satu atribut yang mana sebagai primary key-nya yaitu tahun ajaran. Kemudian ada kelas, kode kelas sebagai primary key dan juga nama kelas. Kemudian hari. Di sini hari terdapat primary key dengan kode hari dan memiliki atribut lain nama hari. Kemudian ruang memiliki kode ruang dan sebagai primary key-nya, kemudian terdapat nama ruang. Untuk perwalian tahun ajaran di semester yang mana sebagai primary key-nya, dan agama kode agama sebagai primary key-nya. Kemudian terdapat nama agama dan jenis kelamin, terdapat kode jenis kelamin sebagai primary key dan nama jenis kelamin. Untuk provinsi kode prof sebagai primary key, kemudian nama prof, dan kabupaten memiliki kode kap sebagai primary key dan nama kap. Kecamatan, kode kecamatan sebagai primary key, kemudian atribut yang lain yaitu nama kecamatan. Untuk kelurahan, kode kelurahan sebagai primary key dan atribut yang lainnya yaitu nama kelurahan. Selanjutnya yaitu menentukan relationship-nya. Saya sudah menentukan relationship-nya. Di sini terdapat memilih, melakukan, mengajar, meng-KRS, semester, terdiri dari memiliki, live in,
berada di status atau mempunyai status menyetujui ada di head has, mempunyai menganut, mempunyai agama, mempunyai di dalam dan bagian dari. Untuk relasi antar entitinya itu dosen mewali perwalian itu one to many, dan untuk keterangannya saya tulis di bawah sini, yaitu satu dosen mewali beberapa perwalian dan satu untuk mahasiswa melakukan perwalian itu memiliki relasi many to one, dan untuk dosen mengajar mahasiswa itu one to many, dosen mengajar hari one to many, dosen mengajar kelas one to many, dosen mengajar ruang one to many, dosen mengajar matkul one to many, hari mengajar mahasiswa many to many, yang mana maksudnya banyak hari mengajar banyak mahasiswa. Nah, selanjutnya ruang mengajar mahasiswa di sini juga many to many, yang maksudnya banyak ruang mengajar banyak mahasiswa. Dan matkul mengajar mahasiswa di sini juga many to many, banyak matkul mengajar banyak mahasiswa, dan mahasiswa meng-KRS matkul di sini juga many to many. Banyak mahasiswa meng-KRS banyak matkul, dan mahasiswa meng-KRS di sini many to one, yang mana maksudnya banyak mahasiswa meng-KRS satu KRS, kemudian KRS mempunyai semester atau semester itu one to one, yaitu maksudnya satu jurusan satu KRS semester, satu semester, dan selanjutnya untuk jurusan terdiri dari prodi one to many, dan fakultas memiliki jurusan itu one to many, dosen live in kelurahan itu many to one, dan mahasiswa tinggal di kelurahan itu many to one, kelurahan berada di kecamatan juga many to one, kecamatan di dalam kabupaten juga many to one, kabupaten bagian dari provinsi juga many to one, matkul status matkul di sini juga many to one, dan dosen menyetujui KRS itu one to many. Kemudian untuk dosen ada di prodi juga many to one, dan prodi head mahasiswa di sini one to many, dosen has jenis kelamin many to one, dan selanjutnya mahasiswa mempunyai jenis kelamin yaitu many to one, mahasiswa menganut agama yaitu many to one, dan yang terakhir yaitu dosen atau mempunyai agama itu many to one, yang mana maksudnya banyak dosen satu agama. Dan selanjutnya saya sudah menggambarkan IRD-nya. Ini adalah hasil dari IRD yang sudah saya buat. Dan seperti ini. Saya sudah membentuk entity dan juga relationship dan beserta atributnya. Di sini contoh dosen mewali perwalian. Dosen di sini memiliki relasi one to many. Relationship-nya yaitu mewali. Jadi satu dosen mewali banyak perwalian. Kemudian mahasiswa melakukan perwalian, yaitu banyak mahasiswa melakukan satu perwalian. Dan contoh lagi di mahasiswa ini terdapat primary key-nya, dan untuk primary key itu saya tandai dengan garis bawah. Di sini NIM mahasiswa sebagai primary key-nya, dan untuk yang lainnya ini mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir mahasiswa, dan tahun masuk mahasiswa itu sebagai atribut yang lainnya. Dan sekarang lanjut untuk transformasi ERD ke dalam struktur tabel. Dan ini untuk tabel relationship-nya saya sudah membuatnya di sini. Dan untuk struktur tabelnya itu seperti ini. Di perintahnya itu menunjukkan atau menandai primary key-nya dan juga foreign key-nya. Dan di sini sudah terdapat foreign key dan juga primary key-nya, karena di dalam IRD belum terbentuk foreign key-nya. Untuk foreign key biasanya terbentuk ketika sudah menjadi struktur tabel. Dan ini langsung saja di tabel matkul, untuk kode matkul
sebagai primary key, kemudian ada nama matkul, SKS matkul, dan kode start matkul. Di sini kode start matkul ini sebagai foreign key, dan ini modelnya. Kemudian mahasiswa, untuk primary key-nya itu nih mahasiswa, dan selanjutnya dan selanjutnya itu ada kode prodi sebagai foreign key-nya. Di sini kemudian terdapat kode ini merupakan kode kelurahan sebagai foreign key, kemudian ada kode agama sebagai foreign key juga, dan jenis kelamin sebagai foreign key. Selanjutnya ada dosen. Untuk foreign key dan primary key-nya itu ini, untuk primary key-nya itu NIP dosen, dan foreign key-nya itu kode prodi, kemudian ada kode kelurahan, kode agama, dan juga kode jenis kelamin. Untuk fakultas terdapat terdapat primary key, kode fak, dan hari. Di sini primary key-nya kode hari, dan untuk foreign key-nya NIP dosen, NIP mahasiswa, dan juga kode matkul. Dan jenis kelamin di sini untuk primary key-nya yaitu kode jenis kelamin. Dan selanjutnya jurusan, kode jurusan sebagai primary key-nya dan kode fakultas sebagai foreign key-nya. Untuk kabupaten, kode kabupaten sebagai primary key-nya, dan kemudian terdapat atribut yang lainnya itu dapat nama KAP. Kemudian untuk foreign key-nya itu kode provinsi, dan kecamatan di sini kode kecamatan sebagai primary key dan kode kabupaten sebagai foreign key. Dan di sini untuk kelas, kode kelas sebagai primary key, kemudian terdapat nama kelas, dan untuk foreign key-nya itu ada 5, yaitu NIP dosen, NIP mahasiswa, kode hari, kode matkul, dan kode ruang. Untuk kelurahan, kode kelurahan sebagai primary key, kemudian nama kelurahan, dan kode kecamatan sebagai foreign key. KRS, untuk KRS tahun ajaran sebagai primary key-nya, dan untuk foreign key-nya itu terdapat 4, yaitu yang pertama kode matkul, kemudian kode semester, kemudian NIP dosen dan NIP mahasiswa. Dan untuk mengajar, tabel mengajar di sini memiliki primary key di tahun ajaran THA ini, kemudian terdapat jam berakhir, jam mulai, dan NIP dosen, kode matkul sebagai foreign key. Dan untuk perwalian yaitu memiliki primary key semester, dan untuk foreign key-nya ada 2, yaitu NIP dosen dan juga NIP mahasiswa. Untuk agama ini primary key-nya kode agama, kemudian terdapat nama agama. Dan ruang, primary key-nya itu kode ruang, dan untuk foreign key-nya ada 4. Yang pertama NIP dosen, kedua NIP mahasiswa, selanjutnya kode hari, dan yang terakhir kode matkul. Kemudian untuk semester memiliki 2 atribut. Untuk primary key-nya yaitu kode semester, dan atribut yang lainnya itu nama mahasiswa. Selanjutnya untuk status matkul, di sini primary key-nya itu kode start matkul, kode start matkul. Kemudian terdapat nama start matkul. Dan untuk provinsi, kode provinsi sebagai primary key-nya, kemudian terdapat nama sebagai atribut yang lainnya. Dan untuk prodi yaitu kode prodi sebagai primary key-nya, dan kode jurusan itu sebagai foreign key. Dan untuk perintah selanjutnya itu menuliskan skripnya. Ini skrip yang sudah saya buat untuk membentuk tabel itu dengan perintah create table, dan langsung kita ketik nama tabel yang mau kita buat. Di sini saya mau membuat, karena saya membuat tabel fakultas, jadi saya memasukkan fakultas. Dan selanjutnya kita tinggal mengisi atribut yang akan kita pakai atau yang kita tentukan dengan
memasukkan atau memberi tipe sesuai yang kita minta. Untuk kode fakultas di sini menggunakan tipe data karakter panjang 2 dan sebagai primary key. Kemudian terdapat nama fakultas menggunakan tipe data varchar panjang 30 dan selanjutnya itu membuat tabel terusan. Nah, di sini sudah terdapat atau sudah membuat foreign key dengan perintahnya itu seperti ini. Foreign key dalam kurung variabel atau atribut yang sebelumnya sudah kita buat, dan ini tuh variabelnya itu baru yang mana nanti reference fakultas yang menyambung ke fakultas dan primary key dari fakultas. Maksudnya seperti ini. Primary key dari fakultas itu sebagai foreign key di tabel jurusan karena jurusan dan fakultas ini saling terhubung. Begitu juga dengan yang lain yang terusnya. Dan langsung saja ini untuk hasil dari atau bukti MySQL yang saya buat ini. Dan untuk CDM-nya ini dan PDM-nya ini. Saya akan menjelaskan sedikit PDM saya. Sebentar. Oh, maaf karena lama. Baik, karena ini jadi kita kembali ke Word saja. Nah, ini untuk CDM saya yang sudah saya buat. Jadi ini hampir sama seperti IRD yang sudah saya buat sebelumnya. Hanya saja yang membedakan kalau di IRD itu hanya gambaran simpelnya aja atau ya hanya desain biasa saja. Untuk CDM ini sudah memiliki atau sudah menetapkan tipe datanya dan juga relasinya itu juga sudah terbentuk dengan jelas. Contoh di sini dosen mewali mahasiswa, dosen mewali perwalian. Di sini tuh one to many, jadi setiap dosen mewali beberapa perwalian atau setiap dosen must have one or more perwalian, satu atau lebih perwalian, dan mahasiswa melakukan perwalian atau beberapa mahasiswa atau banyak mahasiswa melakukan satu perwalian. Each mahasiswa must have one or more perwalian. Jadi dan selanjutnya itu contoh lagi, dosen has jenis kelamin. Ini beberapa dosen
has jenis kelamin. Each dozen must have only one jenis kelamin. Jadi beberapa mahasiswa hanya punya satu jenis kelamin, dan setiap jenis kelamin atau satu jenis kelamin itu memiliki satu atau lebih dosen. Seperti itu. Dan untuk PDM-nya tidak jauh beda juga. Di sini yang membedakan itu di punya saya tuh menambah entity baru, menambah tabel baru, yang mana ini terbentuk karena relasi. Jadi contohnya ini terdapat mengambil, mempunyai matkul, dan mempunyai kelas, dan mempunyai ruang. Ini contohnya. Nah, di sini terbentuk karena relasi yang ada, dan isinya itu merupakan foreign key dari setiap tabel yang saling terhubung. Contoh ini untuk tabel mengajar dan juga tabel matkul. Di sini foreign key dari mengajar itu THA, tahun ajaran baru, dan untuk foreign key kode matkul ini merupakan dari primary key matkul. Dan di sini untuk THA dan kode matkul ini memiliki keterangan TK dan FK. Maksudnya primary key dan sekaligus foreign key. Jadi tidak jauh beda. Dan PDM ini merupakan desain terakhir sebelum dijadikan atau di-generate ke dalam database. Nah, seperti ini. Dan bentar. Ini merupakan transformasi tabel dari PDM yang sudah saya buat. Ini merupakan tabel relationship-nya. Tidak jauh beda. Dan ini juga struktur tabelnya juga tidak jauh beda. Dan untuk yang terakhir, perintahnya itu membandingkan hasil F, G, dan J. Yaitu jawaban saya dari F dan G itu berbeda dengan F dan G. Setelah ditransformasikan ke dalam struktur tabel, hasil J memiliki entity baru yang mana keduanya merupakan relationship, yang kemudian menjadi entity dengan atribut foreign key yang merupakan primary key dari tabel yang terhubung di relationship tersebut. Contoh, mempunyai matkul yang tadi itu terdapat atribut foreign key yaitu tahun ajaran dan kode matkul yang merupakan primary key dari matkul dan mengajar. Nah, sebenarnya tidak jauh beda. Hanya saja untuk PDM dan PDM lebih rinci karena sudah memiliki atau tidak terbentuk adanya foreign key. Dan juga tipe datanya juga sudah terbentuk. Sedangkan IRD dan untuk dan IRD hanya berupa gambar saja. Dan untuk di SQL-nya kita baru bisa menyusun atau membuat foreign key-nya. Untuk di IRD kita belum bisa karena
Itu hanya desain. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika terdapat kesalahan baik dalam penyampaian saya atau tutur kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat. Have a nice day. Thank you.